izin ya sempat video sedikit ya. Eh, ya, aku tahu kamu nggak bakal pakai 100% tapi ya lumayan aja lah biar kamu dapat gambaran gitu. Kamu tuh sebenarnya ngapain gitu dan ini apa misalnya advance kamu udah ketemu lagi terakhir simpel aja. Mau jelasin dulu jadi gini, apa yang kamu itu namanya three way Anova dan itu ya lanjut air benar. Nanti kamu semester 4 belajar Anova. Iya, sama dosen-dosen juga aku ngajar. Huh. Jadi three way, emang ada one way, two way, ada di one way di satu. Sebentar. Ya, aku lanjut. Jadi apa namanya ini yang three way ya, yang kamu. Aku harus ajarin konteksnya dulu one way sama two way. Konteksnya aja ya. Kamu kan nggak perlu ngitung manual ya. Dan bahkan three way ini adanya di mata kuliah semester 3 aku namanya rancangan percobaan experimental design. Nah, mata kuliah ini one way sama two way ada semester 2. Dan nanti kalian akan dapat yang one way dan two way. Three way itu nggak bakal kalian dapat. Nah, itu adalah advance gitu ya. Tapi mungkin kok dipelajari. Ya, apa ngapain sih ANOVA itu? ANOVA itu analisis of variance. Kalau di Indonesia ANOVA ya, bahasa Inggrisnya pakai O. Nah, terus dia ngapain sih? Mengukur apakah ada perbedaan gitu ya. Statistik itu gitu, mengukur apakah ada perbedaan antara perlakuan satu versus dua versus tiga, minimal tiga. Nah, eh, perlakuannya tuh contoh yang paling gampang gini kan. Jadi misalnya aku guru matematik gitu, aku guru MTK di suatu sekolah ada kelasnya gitu. Kelas A, kelas B sama kelas C. Masing-masing ada yang muridnya 5, ada yang muridnya 6, ada yang muridnya 5 juga gitu ya. Aku catat ulangan OTS-nya gitu. OTS-nya berapa gitu ya. Misalnya 82, 83. Ini ya, ini 70. Yang ini nggak apa-apa 6, yang ini 5. Terus yang ini misalnya gitu. Jadi ini 5 orang, 6 orang, 5 orang. Nah ini yang namanya anota one way. One way itu maksudnya apa sih? Jalurnya ke bawah doang. Jadi dia ngitung tuh ke bawah. Ngitungnya ke bawah. Jadi ngebandinginnya ke kanan. Kan? Kalau ngitungnya ke bawah maksudnya kelompok A itu ke bawah, B ke bawah, C ke bawah. Jadi ngebandinginnya tuh ya ini A versus B versus C gitu. Ada jalur kan? Itu ke bawah gitu. Kalau aku bilangnya ke bawah tuh maksudnya ya antar kelasnya tuh dia ke bawah. A-nya apa sih? Setiap kelasnya dia ke bawah, turun gitu. Nah, simpel kan? Nah, nanti hipotesisnya, kamu belum belajar hipotesis uji ya. Jadi H0, H1 gitu ya. Apa itu H0 dan H1? Hipotesis uji. Kita tuh ingin menguji apakah dia itu sama atau tidak. Gini, simpelnya. Eh, eh, misalnya masuk polisi atau masuk tentara minimal tingginya 165. Nah, itu minimal tingginya yang di-decide oleh mereka. Terus kita ambil 10, 10, 20 sampel laki-laki, laki-laki ya, di FST. Rata-rata tingginya berapa? Rata-rata tingginya misalnya 163. Nah, nanti 163 ini kita compare dengan 165. Rata-rata tingginya dari sampel. Nah, ini dari sampel.
Ini rata-rata yang pengen kita compare target. Nah, nanti H0 itu adalah rata-rata sampel sama dengan 160. Satunya adalah tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu, ya, tidak sama dengan itu di dunia nyata ada dua. Itu bisa lebih dari, bisa kurang dari itu. Misalnya aku sama Mas Faiz, sama nggak tinggi? Nggak sama, dia lebih. Tapi aku sama kamu, nggak sama juga. Aku yang lebih. Gitu. Jadi kamu kurang dari itu. Uh, ya itu contoh. Jadi maksudnya tidak sama dengan itu ada yang lebih dari yang kurang. Nah, ini disebut uji dua arah. Nanti kamu baca. Nah, bisa H0 tuh kayak gini. Tapi bisa juga H0 itu adalah pengkomperan dua sesuatu gitu ya. Misalnya aku punya kelas A sama kelas B. Nah, apakah rata-rata nilai kelas A sama dengan B? Berarti H1-nya itu lawannya. H1 itu mengandung tidak, tidak sama. Nah, gitu. Sampai situ dulu. Nah, tadi kan aku bilang, ANOVA perlakuannya minimal 3. Emang kenapa, Kak? Kenapa nggak 2? Karena di 2 itu, kalau 2 ya, comparing 2, A versus B gitu, itu ada metodenya sendiri. Namanya uji T. Gitu. Nanti kita belajar. Terus, kenapa nggak satu ya? Jelas lah, ngapain satu? Satu pengen di compare. Nggak ada compare. Kalau kamu satu-satunya, masa di compare? Nah, ini 3, jadi minimal 3. Nah, ini anak, total anak kan aku bilang ini 5. Nah, terus ini 5 juga. Itu idealnya adalah minimal, minimal, minimal pengulangannya itu minimal sebanyak kelasnya. Jadi minimalnya 3. Ini 3, 3, 3. Itu udah paling minimal. Nggak bisa dikurangin lagi. Lanjut, itu one way. Kalau two way apa sih, Kak? Jadi kalau two way itu tadi aku punya A, B, C, kelasnya ya. Terus aku ceritanya punya 3 metode. 3 metode pengajaran. Misalnya pakai audio, misalnya pakai visual, sama pakai gambar. Visual sama gambar sama. Misalnya praktik gitu ya. Ini audio gitu. Nah, ini kelas A, B, C. Nah, ini metode gitu. Nah, terus anak kelas A yang pakai audio nilainya berapa? Yang pakai visual berapa? Yang pakai praktikum berapa? Misalnya nilai matkul apa lagi terserah kamu. Anak kelas B yang pakai audio misalnya nilainya berapa? Begini, semoga kegambar gitu. Nah, kita akan compare. Aku nggak ngituin perhitungan, ini nggak ada perhitungan. Bukan nggak ada perhitungan sama sekali, ada. Tapi maksudnya penjelasan ini. Ini kita mengcompare apa sih? Antar kelas dan antar metode. Dua kan? Makanya disebut dua. Oh, se-easy itu. Cuman dua ini syaratnya adalah harus bujur sangkar atau enggak bujur sangkar. Maksudnya apa namanya? Segi panjang gitu, harus sama gitu. Misalnya aku punya metode yang lain. Misalnya metodenya namanya X gitu. Misalnya ada kehabisan ide yang gua akan ada nilai. Jadi di sini 4 metodenya, kelasnya 3. Boleh nggak? Boleh, boleh. Kenapa boleh? Ya boleh aja. Asal jangan sampai yang X ini yang kelas A nggak ngelakuin. Jadi bolong satu. Nah ini nggak boleh. Oh, oke, itu yang tua. Nah tua ini ada kelas ekstensinya. Nah inilah raja terakhir kalau kamu belajar status desa. Itu two way biasa. Yang satu adalah two way tapi faktorial. Nah ini harus diajarin sebelum kita ke materi. Apa itu faktorial? Sama kayak gini. Jadi sama kayak gini boleh kayak 4 kali 3 gitu. 4 kali 3 gitu. Ya. Tapi ada tapinya. Setiap sel ini aku dari sini. Ini kan selnya ada 12 ya.
sini 4, sini 3, 12. Setiap sel itu memiliki dua kali pengulangan. Nah, maksudnya gimana? Dua kali pengulangan itu ya tadi kelas A dan yang audio ini kan satu anak. Nah, dia minimal pengulangan kan dua minimal ya. Berarti dia punya dua anak yang mengalami. Nah, ini juga minimal punya dua anak. Jadi dua anak dicoba gitu. Nah, ini semuanya nanti punya dua minimal. Atau kalau tiga, tiga semua pengulangan dan seterusnya. Itu namanya rancangan faktor. Nah, sekarang susun hipotesisnya. Gitu. Nah, hipotesisnya berarti hipotesis pertama itu untuk perbandingan kelas. Nolnya tidak ada. Oke. Ya, antar kelas nilainya sama. Nilai sama antar kelas. Berarti kalau satunya tidak sama. Nah, yang kedua itu antar metode. Ini sama ya, tapi antar metode. Terus H1-nya tidak sama gitu. Nah, terus yang ketiga, ini yang two way biasa. Nah, kalau yang faktorial nambah satu lagi gitu. Itu adalah H0, tidak ada interaksi. Nah, nanti aku jelasin interaksi. H1 tuh ada interaksi. Nah, interaksi sama enggak tuh nah, oke. Interaksi itu contohnya gini ya. Jadi misalnya aku punya variabel, interaksi itu maksudnya cross section gitu. Kalau dua-duanya naik, itu tidak ada interaksi. Tapi kalau dia berpotongan, itu ada interaksi. Nah, interaksi ini bisa diduga pakai apa? Banyak hal gitu. Tapi ini tergantung ilmunya. Tergantung ilmu biologi ya kamu biologi. Kalau temanku psikologi, psikologi gitu. Soalnya aku sering ngangin perhitungan psikologi. Contoh gini, misal yang biologi, misalnya ada varietas padi gitu. Varietas padi, aku nggak tahu lah varietas padi itu apa. Misalnya ada yang kelas grade A gitu ya, grade B sama grade C. Grade A ini paling tinggi, grade B sedang, grade C tengah. Ketika dia produksinya, itu pasti nanti kelas A selalu paling tinggi, kelas B selalu paling kedua, kelas C selalu ketiga. Kayak ya udah nggak pernah ketemu aja. G-nya total produksi gitu ya, terus X-nya ya tadi benihnya gitu. Jadi nanti semakin banyak benihnya, semakin banyak produksinya. Terus kelas A itu paling tinggi gitu. Dengan benih yang sedikit, dia bisa meroket. Ini kelas A, ini B. Tapi ada kasus-kasus juga yang nggak juga ya. Nggak juga selalu naik gitu. Nah, kalau contohnya di sini, ya misalnya, ini yang pink, ini nggak dijelasin di sini, misalnya. Yang pink ini perempuan gitu, misalnya. Yang biru ini laki-laki. Nah, cowok itu, misalnya, kalau dia, enggak deh, low self sama high self. Sebentar, yang ini.
Oke, yang tadi ini apa? Ah, oke. Oke, ini kelihatan sedikit ya. Self paced, terus lecturer, terus kooperatif gitu ya. Mungkin self paced itu, kamu tahu nggak sih baca self paced itu? Sekarang lagi zaman gitu, self paced learning, kayak course gitu loh. Kamu dikasih video terus tonton terus ujian sendiri. Kalau lecture ya ceramah dosen biasa, kalau kooperatif mungkin berkelompok gitu. Ah, bagi cowok, bagi cewek tuh, kalau kooperatif tuh dia tinggi. Jadi tuh, Bima kan cewek. Ya, self paced itu nilainya segini. Kalau lecture, oke. Kalau kooperatif makin tinggi. Kalau male sebaliknya self paced nilainya bagus, nilainya bagus. Tapi kalau lecture nilainya ya 11-12 lah sama cewek. Lah kalau suruh berkelompok malah. Nah, ini dites interaksinya. Kalau pengen ada interaksi harus ada pengulangan gitu. Di ujinya. Nah, terus pertanyaannya tadi, kapan kita ngide? Kenapa nggak ngide perbedaan jenis kelamin aja? Sama perbedaan metode tadi, metode belajar self paced learning sama lecture sama kooperatif. Kenapa harus ada interaksi? Nah, yang ingin melihat adanya interaksi atau tidak itu domain ilmunya gitu. Kalau bagi mereka, cowok sama cewek nggak ada bedanya kok, langsung aja, nggak bakal ada interaksi, silakan aja. Tapi kalau mau ngecek ada interaksi, statistik memprovide gitu. Ya, sip. Nah, sekarang apa yang terjadi di datamu? Datamu itu three way gitu. Kenapa three way? Ini aku ambil yang hari kelima ya, aku udah hitung hari kelima. Nanti aku ajarin kenapa aku ngitung yang hari kelima. Jadi gini, eh, kamu punya variabel perendaman, kamu punya variabel bagian kecambah. Tapi ini masih dua kan, harusnya minimal tiga. Boleh atau enggak? Boleh dengan syarat. Nanti syarat yang lain. Ini misalnya ada tiga gitu ya. Satu lagi radicula, cotyledon, satu lagi aku nggak tahu. Mungkin nggak ada ya. Ini kan jaringan tumbuhan aku tahu. Nggak, so tahu. Apalah misalnya yang namanya X, jaringan X gitu. Berarti udah selesai dong. Ini empat kelas, ini tiga kelas. Udah selesai dong. Udah kamu bisa compare. Ini waktu perendaman kan, dalam menit. Aku ingat Mas Faiz sama Mbak Hana, ya Hana Dewi Emerald itu Zoom karena dia sekelompok itu. Nah, di ICE ya. Kalau Mas Ais yang kenalan. Nah, jadi tiga terus ini nya waktu namanya empat. Udah selesai. Itu sesuai ANOVA-nya. Cuman ada perlakuan gelap sama terang. Nah, ini dia. Perlakuan gelap sama terangnya itulah yang membuat tiga jalur gitu. Jadi ada variabel lain. Variabel lain yaitu ya tadi gelap sama terang. Nah, karena ada tiga jalur, berarti otomatis dia tuh ada interaksi. Otomatis dia ada interaksi karena pengulangannya berjalan di setiap label ini. Nah, tadi kenapa ini nggak perlu nambahin jadi tiga? Karena ada variabel ketiga gitu. Variabel ketiganya dua, ini dua, ya udah ya pengulangannya nggak apa-apa. Empat gitu. Jadi kalau cuman ini empat nih perendaman empat, bagian dicamanya dua, itu aku kurang setuju ya. Dan itu yang aku lakukan sama Faiz. Sayang banget aku belum coba. Kayaknya aku nggak ngajarin ini ke Mas Faiz. Pokoknya belum nyampe. Bukan atau nggak lupa pas itu kan. Kamu semester berapa sih? Semester tiga ya. Aku baru dapet matkul ini. Oh, enggak deh. Benar-benar. Iya, iya, iya. Gelap terang waktu perendaman. Eh, ini kurang pas ini is. Nggak as ini ngaji ini. Bagian dari sedikit. Hmm,
Ya, nanti susun hipotesisnya gini. Kalau yang kamu ya, ini udah yang udah pakai kamu. Ada waktu perendaman, ada kecambah ya, atau jenis jaringan aku nggak tahu, sorry ya. Aku anggap aja jaringan tumbuhan. Tiga itu gelap terang ya perlakuan. Nah ini kan ada tiga kelas. Nah, nanti H0-nya berarti H01, H02, H03 gitu. Maksudnya template ya. Tidak ada perbedaan antar waktu perendaman, tidak ada perbedaan. Terus ada perbedaan. Ini H0-nya satunya. Untuk semua nih, 6, 6, 3 ya. Jadi ada 6 gitu. Nah, terus ada lagi hipotesis lain. Itu hipotesis keempat, lima, enam. Apa hipotesisnya? Hipotesisnya adalah interaksi. Interaksi kalau aku punya A, B, C, interaksi yang terjadi itu berapa sih? Tiga. A, B, B, C, A, C. Ini namanya. Ini namanya kombinasi. Tiga dari dua. Kalau kayak yang kamu lulusnya UTBK ya, kombinasi tiga dari dua itu tiga. Jadi, ada tiga orang pengen salaman. Salaman kan berdua. Berapa salaman yang terjadi? Tiga. Nah, ini. Sip. Nah, berarti apa? Nah, ini waktu X jaringan, gitu kan. Waktu X perlakuan, satu lagi jaringan X perlakuan. Nah, berarti nanti tidak ada interaksi antar WXJ, WXP gitu, JXP. Nah, terus yang ketujuh satu lagi. Baru combo. Tidak ada interaksi antar ketiga hal itu. Nah, ini nggak bisa digambarin. Kenapa? Dimensinya udah tiga. Dimensinya tiga sebenarnya masih bisa digambarin. Tapi kan udah bentuknya dimensi tiga gitu. Dimensi tiga kan masih ada di dunia. Dimensi empat. Oke, kita lihat sini modelnya. Aduh, aku harus ngajarin satu lagi. Aduh, ngajarin satu lagi. Ini aku nggak bisa manualnya ya. Jadi harus belajar dulu kalau mau ngitung manual yang ini. Kalau yang one way sama two way bisa manualnya. Kalau yang ini aku nggak bisa manualnya. Karena nggak diajar manualnya. Kita langsung pakai software pas itu. One way sama two way doang yang manual. Dan software juga. Tapi yang ini purely software. Kalau udah kejauhan nih. Sama kalau harus ngitung. Ini kita lihat. Oh, ya. Bentar. Aku harus ngajarin sesuatu. Jadi, kapan H0-nya diterima, kapan ditolak gitu ya. Kalau ditolak berarti H1 kan yang diterima. Nah, ketika nilai signifikansi atau p-value bahasanya itu lebih dari 0,05 itu terima. Kalau kurang dari itu tolak. Nah, nilai p-value ya atau nilai signifikansi di SPSS ada di sini. Ini. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Nah, ini kan ada gelap, terang gitu ya. 0, 15, 45, 60 radikula koordinat. Nah, ini tiga kelas, tiga jalur. Nah, ini intercept skip ya, intercept skip ini konstanta ceritanya. Nah, perlakuan perlakuan gelap terang ini kalau oh ya, kalau di Amerika itu kalau dia nyebut titik dua maksudnya tuh 0,2 gitu. Nolnya nggak disebut. Kalau titik 0,02 maksudnya 0,002 gitu. Nah, ini sini perlakuan signifikansinya ini signifikansi PVD-nya itu nggak jadi cuma kayak kita lah ya apa ya apa pakai kalau di sini SPSS ini nama software 0,558 0,5 kalau lebih dari 0,5 sorry 0,05 itu diterima ini 0,5 terima atau enggak terima nol berarti apa tidak ada perbedaan antara perlakuan gelap dan terang perlakuan tadi kan tadi gelap kan nah rendaman kayak kita lihat rendaman 0,3 berarti terima nol tidak ada perbedaan antar rendaman kecambah nah, kecambah ada perbedaan kenapa karena di bawah 0,05 0,00 ini kan bawah 0,05 oke terus adakah interaksi antar pelakon dan kecambah nggak ada ini juga nggak ada terus interaksi antar ketiganya juga nggak ada nah eh, ini susah diinterpretasikan ya kenapa pertama karena aku nggak tahu domain ilmu gitu apa itu campak kenapa direndam aku nggak tahu gitu tapi ini intinya nggak ada kalau yang tadi gitu ya yang
apa sih nilai cowok nilai cewek kan enak ya. Ya mungkin aja cowok tuh malas gitu loh kalau berinteraksi, pengennya sendiri sendiri gitu. Ada kan gambar gitu. Bukan aku suka dunia psikologi ya, tapi apa namanya, eh bisa ya kegambar aja gitu hal-hal yang terjadi. Kalau yang kayak gini biologi gini ya nggak gambar sama aku gitu. Nah intercept kenapa aku skip ini konstanta. Konstanta kalau konstanta itu apa sih Kak? Kalau kamu ingat punya persamaan garis gitu ya. Nah ini konstanta, ini nggak ada efek apa apa. Nah ini adalah koefisien. Nah ini konstanta kita nggak terkait dengan variabel tertentu gitu. Variabelnya kan x. Nah maka dari itu konstanta bisa diikat gitu di model. Nah balik lagi di sini jadi yang ada pengaruhnya cuma di sana. Nah kita lihat di kamu. Nah ini eh, dan ini kalau menurutku ya quite obvious ya, quite obvious. Kita bisa lihat sini radicula sini kan sama cotyledon itu quite obvious gitu. Bahwasanya yang radicula itu tumbuh tinggi gitu. Ini 13 loh, ini dua doang, ini 12 ini satu doang, ini 7 ini satu doang. Gitu ya. Tapi kalau antar waktu ya so far nah, beda. Antar waktu berarti kamu ngeliatnya gimana sih? Ini baris ini sama baris ini compare. Nah, kalau radikula sama cotyledon tadi yang kamu katakan. Kalau gelap sama terang berarti kamu compare yang atas ini sama yang bawah ini. Dan itu tidak terlalu beda juga. Tidak terlalu beda maksudnya apakah susah ngejelasinnya? Karena kayak udah kelihatan aja sama aku gitu. Secara silat gitu, walaupun belum diuji statistik. Oke, anjir masih ada di bawah. Oh enggak, hari ke-6. Aku ngambil hari ke-5. Tidak, enggak apa-apa wes. Nanti tinggal diketik ulang. Nih, jadi aku ngetik satu-satu ini. 96, ya, 96. Praktiknya pasti capek. Aku juga yang ngetik kata capek. Ini, hari ke-5 ya. Terus hari ke-6. Hari ke-6 ini. Nah, jadi harusnya tuh aku ngitung yang hari ke-6 aja. Harusnya ya. Nanti aku masukin. Tapi nggak apa-apa ini berkanjur hari ke-5 kan. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa harus ngitung yang hari terakhir? Ini, aku ingat banget pernah di komen sama dosennya. Jadi di rancangan percobaan itu ada asumsi bahwasanya pengulangan antar variabel, pengulangan tiap variabel itu harus independen. Sampai-sampai seindependennya itu sampai kayak gini. Aku pernah nelitinya bukan ke tempatnya, ada data gitu ya, suruh dianalisis oleh dosen tentang makanan yang baik. Makanan ada makanan A, B, sama C buat sapi, terus dia dikasih makan selama sehari itu berapa kilo ada yang ini jenis makanan misalnya rumput pakan apa gitu. Terus kayak misalnya 2 kilo, 3 kilo atau 4 kilo. Nah, nanti diisinya sini apa coba? Pertambahan bobot sapinya gitu. Tambahan bobot sapi. Jadi yang bobot yang paling menaikkan bobot itu kan yang penelitian dari Fakultas Peternakan juga disuruh analisis. Terus aku bilang, ini ada sapi satu dikasih makan, ya sapi satu dikasih makan. Hari ini kasih makan jenis A, 2 kilo. Sapi satu juga besoknya dikasih makan jenis B, 2 kilo. Ini nggak boleh. Kenapa? Kita harus tanya dulu ke ahli sapi, dokter hewan, atau fakultas peternakan. Dia netralisir makanan A2 itu berapa lama. Jadi sampai tidak ada di perut, kosong perutnya, dari makanan jenis A itu berapa lama. Baru boleh makanan B masuk. Gitu. Kenapa? Ya tadi, jangan sampai ketika makanan B dihitung, itu masih ada pengaruhnya dengan makanan A. Contoh gini, misalnya, kamu punya lambung, maksudnya penyakit lambung, kamu minum Coca-Cola, ya, misalnya jam 1 siang minum Coca-Cola, terus jam 4 minum seblak gitu. Makan seblak. Terus kamu, anjir gara-gara seblak gua ini mah lagi gitu. Padahal
diketahui juga misalnya Coca-Cola itu menyebabkan asam lambung naik gitu. Tapi emang baru banget kamu makan sebab terus langsung sakit gitu. Terus kamu menyimpulkan, oh gara-gara sebab doang. Enggak, sebetulnya gara-gara Coca-Cola juga. Tapi Coca-Colanya tertimbun masih ada di dalam mulut dalam waktu 3 jam itu. Nah, itu harus dinetralisir dulu. Nah, kalau kamu mengkonsumsi seblaknya besoknya, baru penyebab Coca-Cola itu baru bisa hilang. Kenapa? Ya udah jadi kencing atau apa gitu. Nah, that's it. Itu. Nah, jadi tiap hari pengukuran itu nggak usah dihitung. Itu ya itu untuk keperluanmu ya. Ini namanya deteksi. Ya. Itu nggak usah dihitung. Ini hari ketiga, itu nggak usah dihitung. Itu untuk keperluan penelitianmu terserah. Itu nggak usah dihitung. Tapi yang di ujian apa? Sekali aja udah. Hari ke-6. Hari ke-1 nggak kamu apa-apain kan? Kamu taruh hari ke-0 ya itu. Hari ke-1 kamu cek doang kan? Kamu hitung. Hari ketiga kamu hitung. Hari ke-4, 5 kamu hitung. Kamu ukur doang kan? Kamu ukur doang. Nggak kamu tambahin apa-apa. Nah, hari ke-6 dapat nih penelitian terakhirmu. Ya udah ini yang dihitung. Gitu. Jadi harus ada independensi. Itu alasannya. Harus ada independensi antar apa namanya variabel gitu. Pengulangannya itu ada. Jadi gini lah. Ini sama ini benar sama, sama. Sorry. Sama-sama gelap, sama-sama waktu perkembangan nol, sama-sama radikula. Pengulangan kan? Nah, itu di tempat yang berbeda kan? Nah, itu dianggap satu aja. Dianggap satu, ya maksudnya ya tadi hari kelimanya udah nggak usah. Hari keempatnya udah nggak usah. Tapi kalau mau menguji kenaikan hari ketiga, atau jangan hari ya, kalau kenaikan itu, kalau hari terlalu sedikit. Misalnya minggu satu, minggu dua, minggu tiga, minggu empat, Kak, aku pengen menguji kenaikannya loh ya. Bukan perbedaan pengaruh perlakuan jenis kecambah sama waktu. Kalau jenis perlakuan kecambah sama waktu, kamu bisa ambil di salah satu waktu aja. Misalnya udah minggu keempat, oh, udah berapa nih tingginya? Gitu. Tiba-tiba ya, minggu keempat udah berapa tingginya? Sama kayak yang aku coba canangkan, hari terakhir aja, hari keenam, oh udah berapa tingginya? Tapi kalau kamu pengen tahu kenaikan tiap ini, itu lebih advance lagi. Namanya regresi longitudinal atau itu makul semester 5. That's it. Kalau pengen tahu pertumbuhan tiap waktu per hari mungkin nggak relevan ya. Tadi aku makanya usulkan per minggu. Pertumbuhan tiap minggu gitu ya. Itu advance. Nggak bisa pakai Nova. Kalau Nova itu tadi satu waktu ini. Okay. Hari ke-6 ya hari ke-6 aja. Dan nggak usah dirata-ratain. Nggak ada Nova di rata-rata. Kayak aku mau ngerata-ratain kak. Ya udah rata-ratain aja. Biar aku nggak biar capekku itu terhitung. Hari ketiga, 4, 5, 6 aku rata-ratain untuk setiap sel gitu. Gak ada gitu. Ngarang aja. Jadi yang diambil yang waktu terakhirnya aja menurut gue. Terus waktu ketiga, 4, 5, 6 gimana? 3, 4, 5 gimana kak? Nggak bisa. Ya aku kan sesuai kaedah statistik. Gitu. Nggak bisa dicurangin apa. Ya udah that's it.